Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Agustina dari program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul Akuntansi Manajemen Islam. Dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi-transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial. Karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, melainkan kelak di akhirat. Ada beberapa surat yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam, antara lain yaitu yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah dalam keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 182 yang artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Berdasarkan ayat di atas dapat dinyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan. Atas dasar hal tersebut, maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan, maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Konsep biaya dalam Islam. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haram. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber daya pembiayaan, khususnya dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam Islam harus qat'i atau jelas, dalam artian harus jelas memproduksi barang halal atau jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam. Berhubung biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas dari mana asalnya, yaitu bisa berasal dari pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba.
Semua bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus menghindari aktivitas yang mengandung ketidakjelasan atau gharar, penipuan atau maisir, dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga. Menurut Nikma, Khairun Nisa, dan Siti Akhiriyah tahun 2019, pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga biaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak dapat diakui, seperti pembelian barang haram. Pembelian barang haram harus dihindari, karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal haramnya bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Lalu, biaya suap. Biaya suap atau rishwah tidak diakui dalam Islam, karena jelas diharamkan dan Rasulullah melaknat orang yang menerima dan yang memberi suap. Lalu, infak, sodakoh, dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sodakoh, dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Lalu ada pembayaran bunga bank. Pengeluaran untuk membayar bunga bank tidak diakui sebagai biaya dalam Islam, karena bunga bank haram, hukumnya berhubung mengandung unsur riba. Dan yang terakhir, pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk haul. Jadi, pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Penerapan akuntansi manajemen Islam. Ada beberapa cara penerapan akuntansi manajemen Islam, yaitu yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, Activity Based Costing atau biasa disebut ABC. Yang ketiga, Activity Based Management atau ABM. Yang keempat, penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Dan yang terakhir, analisis CVP atau Cost Volume Profit.